Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Terus apa kabarnya? Fa'in salahat salaha sa'iru amal. Jadi sholat ini menjadi tolak ukur untuk amalia yang lain. Kalau sholatnya diperiksa bagus, yang lainnya bagus. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Cuman sholat yang mana? Sholat yang berkualitas selain syarat dan rukunnya terpenuhi, juga kekhusyuannya ada, itu sholat masih banyak mikir. Makanya kerjaan masih banyak ya kan? Beres, masih banyak berhenti, masih banyak dendam dalam hati, masih banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat lain. Fa'in salahat sa'iru amalnya. Fa'in fasadat, kalau sholatnya sudah rusak, sudah nggak beres ketika dihisab, maka fasadat sa'iru amalnya, maka fasid amalnya lain. Dalam riwayat yang lain, kalau sholatnya hisabnya bagus, yang lain bakal dimudahkan oleh Allah. Kalau hisabnya berantakan sholatnya, yang lain bakal tambah berat. Baik. Selanjutnya wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Artinya apa? Daf'iha li mustahiqiha, menyalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Kita udah jelaskan. Zakat itu sah kalau kita berikan kepada imam. Imam itu pemimpin tertinggi, presiden itu. Presiden bisa mengurus zakat aja capek loh. Banyak ada badan-badan yang ditunjuk. Kalau menurut undang-undang di Indonesia, setiap negara ada aturan masing-masing. Adalah Basnas. Ada pun lembaga-lembaga yang bukan dari Basnas. Artinya sebagian dapat lisensi, Allahu a'lam, untuk bisa mewakili Basnas atau tidak. Jadi kata ulama, kalau kita sudah serahkan kepada pemerintahan yang sah, yang mengelola zakat halal, disalurkan kepada yang berhak atau tidak disalurkan, zakat kita gugur, sah maksudnya. Beda kalau kita serahkan kepada kepanitiaan zakat, yang dia bukan amil. Amil itu ya syaratnya kan ada 8 syaratnya, kita jelasinnya. Yang pertama, setiap amil ini tahu fungsionalnya untuk apa. Dan amil itu ada yang mengepalai, dan dialah yang mengkoordinir di dalam pelembagaan amil tadi. Dan dia harus bekerja sesuai fungsinya ya. Dan itu harus tetap benar-benar paham tentang bab zakat. Siapa yang berhak, siapa yang berhak. Adapun posisi panitia zakat yang dimesti untuk di sekolahan ataupun di mana, dimanapun organisasi, itu hanya seperti kita mewakilkan zakat kepada perorangan. Kata ulama, kalau disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya melalui proses yang benar, gugur kewajiban kita. Kalau enggak gugur, tidak gugur. Makanya menunaikan zakat, artinya apa? Mengeluarkan zakat, menyalurkan kepada orang yang menerima, yang berhak menerimanya. Karena dalam Islam itu ada istilah al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum beramal. Baik, pelajari teorinya sebelum praktek. Sumiyat zakat, dinamakan zakat karena sababun fi zakatil mal, wa numuwi wa usulil barakati. Karena zakat, dengan mengeluarkan zakat ini menjadi penyebab hartanya bertambah, karena salah satu arti zakat itu bertambah. Wa usulil barakati, dan bertambahnya keberkahan di dalam harta. Dalam hadis, hasilu amwalakum bizakat, bentengin harta kalian dengan keluarin zakat. Gak cukup dengan berangkas saja, gak cukup. Gak cukup dengan CCTV dan pengawalan, gak cukup. Yang zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan
dengan mengeluarkan sedekah. Dari tradisi kadang ya, kalau sakit tentang anak yatim kasih makan, kasih bantuan. Karena hadis Nabi, salah satu proses ikhtiar untuk mengobati penyakit itu mengeluarkan sedekah. Ya Allah, nanti aku punya sedekah ini untuk menyembuhkan penyakitku, penyakit orang tuaku, penyakit anakku, keluarga dan yang lain. Selanjutnya, warada mada amal bi fardin aw bahrin illa min adabi zakat, tidaklah hilang harta baik di daratan ataupun di lautan melainkan karena tidak mengeluarkan zakat. Oh, aku keluarkan kok sesuai konsep, keluarin itu. Ngasihnya ke siapa? Ke anak yatim nggak berhak menerima zakat. Ulang lagi. Ngasihnya kepada siapa? Aku ngasih ke ini, ke mu'alaf. Dia mu'alafnya baru seminggu, enggak kok, baru 20 tahun dia mu'alaf. Mu'alaf itu baru seminggu, baru berapa hari itu mu'alaf. Bukan tiap tahun dia mu'alaf. Terus mu'alaf itu kan yang lemah. Berarti tiap tahun dia lemah terus imamnya ini ngapain aja dia masih bisa berarti ini. Dan bingung. Nah ini maksudnya panitia itu kalau mereka benar-benar udah paham tentang zakat, ya kan aman gitu naranya. Berarti mereka minimal paham lah ya. Kalau udah paham tahu ya. Sebagian ya aturan ikut aturan yang sebelumnya aja. Kalau ditanya sandaran pastinya dari mana, alam ikut aja lah, kita bongkar dulu gitu. Nah, kayak gini lah dari dulu zakat, kayak gitu lah ya. Nah, jadi kita pikir itu untuk apa? Gak untuk apa? Enggak. Untuk dijual aja gitu begitu. Enggak perlu untuk diikutin ya, perlu untuk belajar. Ulama fikih skip aja udah. Nah, yang penting pendahulu kita benar. Maha benar pendahulu kita dengan segala petuahnya begitu. Enggak lah. Boleh. Ya, maksudnya zakat tadi. Dalam hadis ini hilangnya harta. Jadi kalau ulama mau mengembangkan lagi, hilang itu bisa hilang hartanya, atau hartanya ada cuma nggak bisa nikmati. Berapa banyak orang itu sampai mau mati dia kerjanya dari malam ke malam, hartanya udah banyak, nggak pernah liburan, jarang nikmatin fasilitas. Dia punya properti banyak, ada rumahnya banyak, yang dari dia punya sampai dia mati nggak pernah ada tempatnya, rusak aja makan ayam. Kesehatan keseluruhan, cuman tidak menikmati. Ini bisa jadi karena mengeluarkan zakat. Sibuk ngurusin perkara aja masalah harta, sidang nggak kelar-kelar ya. Ya, logika sederhana, harta banyak cuma banyak masalah buat apaan? Enggak nikmatin juga itu. Lebih enak hidup apa adanya. Cuma lagi ngumpul keluarga ngumpul, lagi liburan jadi liburan, mau ngapa-ngapain bebas, nggak ada tekanan, nggak ada musuh, nggak ada ancaman, nggak ada yang lain. Ini logika sederhananya. Bisa jadi dari sini. Baca dalam hadis inna man lam yakhrij zakatu man lam yakhrij zakatan mali sallallahu alaihi wujuhan min adh-dhulmi aw al-halaka yasrifuhu fiha. Sesungguhnya orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, ini hadisnya, Allah akan timpakan dia dengan orang-orang zalim yang dia akan membayar hartanya kepada mereka. Gitu ya. Kamu ngeluarin zakat, ada ancaman mau dilaporin kalau nggak ini, kecuali kasih duit. Enak kalau satu yang ngancam, kalau banyak kan keluar juga duit sih. Nggak keluar ke zakat, keluar ke sedikit, masih keluar duit. Jadi itu ancaman-ancaman lumrah juga sekarang ini. Itu